Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di pertapaan. Ini pertapaan. Jadi ini pertapaan Santa Maria Rosena. Nah, jadi di sini Romo mau menjelaskan sedikit tentang apa itu sih pertapaan. Dan nanti setelah itu Romo akan mengajak adik-adik juga bapak guru untuk melihat apa yang ada di sekitar pertapaan. Nanti pokoknya ikuti saja. Ini adik-adik sudah ada yang pernah kesini? Oh belum ya, baru sekali ini kesini. Oh, jadi baru tahu ya kalau di sini ternyata ada tempat seperti ini ya. Jadi ini namanya pertapaan Santa Maria Rosena. Nah, namanya Santa Maria Rosena karena ini adalah pertamaannya orang Katolik. Kristen, orang Katolik. Jadi namanya Santa Maria Rosena. Nah, pertapaan itu bukan tempat bertapa seperti gambaran kalau orang Jawa bertapa. Kalau orang Jawa bertapa itu biasanya ngapain gitu? Ya, biasanya ngapain? Kita ini kan orang Jawa, seperti Pak Pram orang Sunda ya? Orang Sunda. Ya orang Sunda juga mungkin ada bertapa. Kalau orang Jawa bertapa itu biasanya cari wangsit, cari pusaka atau cari ilmu seperti itu. Tapi kalau kami tidak, kami memang sebutannya pertapa. Tetapi pertapa itu dalam arti karena anggota yang jadi anggota pertapa itu memang mau hidup jauh dari keramaian. Nah, biasanya kalau para pertapa itu kan carinya tempat yang sepi-sepi. Nah, kami juga sama anggota kami namanya rahib. Rahib itu artinya pertapa laki-laki. Pertapa laki-laki mencari tempat yang tenang untuk dalam tanda petik bertapa, menjauhkan hidupnya dari segala hiruk pikuk yang ada di luar sana. Seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau namanya pertapaan seperti kami itu tempatnya itu tempat yang sunyi sepi. Seperti itu ya, sunyi sepi. Nah, anggotanya disebut rahib. Rahib itu pertapa laki-laki. Nah, kami di sini tidak ada yang menikah. Anggota pertapaan itu tidak ada yang berkeluarga. Kenapa? Supaya lebih fokus dalam bertapa. Bertapa kalau di sini itu berarti sesuai dengan siapa yang diteladani. Kalau di sini itu yang kami teladani itu namanya Benedictus. Benedictus itu dari Italia. Dia punya aturan hidup. Nah, aturan hidup itu yang kami jalani di sini. Jadi kami ikut bertapanya, ikut cara bertapa yang namanya Benedictus. Benedictus itu dari luar negeri, dari Italia. Ya. Nah, kami bertapanya di sini memang dalam arti kami berdoa. Kami di sini itu kerjanya tukang doa. Jadi mempersembahkan hidup sesuai dengan peraturannya yang dibuat oleh Benedictus. Tetapi sebenarnya itu artinya untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, maka karena kita rasanya dengan Tuhan, maka ya biasanya kita adalah dengan cara berdoa. Ya. Tetapi berdoa saja tidak cukup. Kalau orang cuma berdoa, ya dia pasti nanti malah lemes, loyo, bahkan mungkin pingsan. Dan kalau nggak makan 5 hari 6 hari ya mungkin kembali ke alam barzah. Maka di sini kita juga perlu makan. Maka selain berdoa, kami juga bekerja. Jadi supaya seimbang. Di satu sisi kita membangun relasi dengan Tuhan, tapi di sisi lain juga kita sebagai makhluk yang punya fisik butuh makan, maka kami juga bekerja. Maka di sini ada banyak usaha. Ada peternakan sapi, ada perkebunan kopi, juga ada pabrik roti, juga ada toko. Nah, itu menjadi sarana kami untuk bekerja. Bekerjanya itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sendiri, tapi juga untuk mencukupi kebutuhan para karyawan. Jadi keberadaan kami di sini harus juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Nah, kami di sini karyawannya banyak. Kalau pas panen kopi itu bisa sampai 200-an orang.
karyawannya warga sekitar sini, entah orang Kristen, entah orang Katolik, entah orang Muslim, semuanya boleh kerja di sini. Kami tidak membedakan agama, tidak melihat agama. Yang penting kami mau hidup dalam kebersamaan dan saling berbagi. Mereka berbagi tenaga dengan kami, bekerja di tempat kami. Nah, penghasilan itu kami bagikan kepada mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Jadi gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kami memang mengkhususkan diri menjadi rahib atau pertapa, tetapi pertapanya itu pertapa yang selalu berdoa. Berdoanya bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk siapa saja, untuk semua orang di satu sisi. Tapi di sisi lain kami juga tetap manusia yang membutuhkan sesuatu untuk kehidupan kami, maka kami juga tetap perlu bekerja. Maka itu yang juga harus menghidupi adik-adik. Jadi adik-adik juga harus menghidupi di satu sisi ya sesuai dengan imannya masing-masing, tetapi di sisi lain juga tetap harus bekerja. Bekerja itu tidak untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, tapi juga kalau bisa ya bisa berbagi dengan sesamanya, dengan saudara-saudaranya tanpa memandang suku, agama maupun yang lain-lainnya, karena kita sama-sama manusia ciptaan Allah sendiri seperti itu. Jadi di situ kayak itu kurang lebih gambaran sedikitnya seperti itu. Nah, kalau biara ini sendiri ini namanya biara. Biara kalau di dalam konteks agama Islam mungkin ya seperti kalau itu ya pondok pesantren seperti itu. Cuma kalau pondok pesantren kan yang di pondok di situ biasanya setelah belajar bisa kembali ke rumah masing-masing. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kalau sudah jadi anggota di sini berarti dia harus siap untuk tinggal di sini seumur hidup sampai mati. Maka nanti adik-adik sambil jalan juga saya ajak lihat makam tempat kami beristilah untuk yang terakhir. Pokoknya nanti adik-adik supaya tahu gambarannya tentang apa yang ada di sekitar sini ya. Nanti saya ajak jalan. Nah, biara ini sendiri ada mulai tahun 1953. Jadi sekarang usianya sudah kurang lebih, sekarang 2004, berarti kurang lebih 71 tahun. Jadi biara ini kurang lebih sudah berusia 71 tahun. Itu lebih tua daripada adik-adik yang ada di sini. Bahkan mungkin bapak ibu guru mungkin juga usianya lebih tua biara ini. Bapak ibu guru. Tetapi bahwa di sini ada tempat seperti ini, tempat di mana para rahib itu tinggal memberikan hidup untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Begitu ya. Itu sedikit gambaran singkatnya seperti itu. Dan nah sekarang kita mungkin kalau ada kan kalau dengerin orang ceramah mungkin nggak terlalu betah gitu ya. Maka sekarang ada mau saya ajak. Nah nanti kalau sambil jalan mungkin bisa sambil tanya-tanya, romo ini apa sih maksudnya, romo ini apa saja, supaya menambah wawasan dari teman-teman sendiri. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pengen minum susu, pasti di sana ada kafe, ada toko, di sana juga dijual susu. Bisa kalau mau beli susu bisa di sana.